Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Faqad qallallahu ta'ala fil kitabil qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Al-ayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul atau mengikuti acara Pondok Ramadan Al-Maghribi yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bantul. Salawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Oke teman-teman, saya Azizah dari PKIMM UPY dari kelompok 3 yang akan menyampaikan kultum di sore hari ini dengan tema memperkuat spiritualitas umat Islam di tengah pandemi. Alhamdulillah teman-teman, tahun ini Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita menjadi diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita tahu dan merasakan bersama bahwa Ramadan kali ini benar-benar berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, karena Ramadan kali ini diiringi atau didampingi dengan adanya virus corona. Ketika COVID menjadi problem dunia termasuk Indonesia, tentunya itu akan merubah cara beribadah kita di bulan Ramadan. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena Rasulullah telah memiliki tuntunan bagaimana cara kita beribadah ketika musim wabah seperti ini. Mungkin sebagian besar negara di dunia ini kebingungan atau memiliki problem yang besar sekali, termasuk negara-negara adidaya. Kita ambil contoh negara Amerika. Negara Amerika adalah negara yang besar. Sebagian orang menyebutnya negara Amerika adalah negara yang superpower. Tetapi ketika menghadapi COVID-19 ini, bahkan mereka pernah dilaporkan jumlah atau angka kematiannya itu mencapai 2.000. Meskipun kita tidak boleh panik, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan virus corona ini. Karena ini sangat berbahaya teman-teman. Maka kita harus menghadapinya dengan bijak, tidak boleh gegabah dengan langkah yang tepat, dan tidak boleh terlambat. Semuanya harus dimulai dari cara pandang kita teman-teman semua. Dimulai dari mempelajari keilmuan yang benar, kemudian bersikap yang benar. Jika kita umat muslim, tentunya kita akan berperilaku atau bersikap yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jika kita mempunyai keimanan yang kuat, maka di situ akan ada dorongan untuk berperilaku spiritual yang baik dan bagus. Sesuai dengan tuntunan Islam, yakin kita akan menghadapi COVID ini dengan benar. Jangan ada lagi pertentangan bahwa jangan takut dengan corona, takutlah kepada Allah saja. Ini sesuatu yang tidak aktual gitu teman-teman, karena Rasulullah juga memerintahkan jika terjadi wabah di suatu tempat, maka yang di tempat itu tidak boleh keluar dan yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Di dalam riwayat lain dikatakan wadoror wala dorir. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain. Maka apabila agama kita telah mengajarkan dengan tepat bagaimana cara menghadapi COVID ini, maka kita sebagai umat muslim, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi bagian orang-orang yang berikhtiar untuk memberantas COVID-19 ini dengan cara memutus mata rantai penyebaran atau penularan. Dan ini adalah perilaku spiritualisme, karena ketika orang itu dicoba, maka ia harus keluar dari cobaan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan agar yang dari dalam tidak keluar dan yang dari luar tidak ke dalam ketika ada wabah di dalam suatu wilayah tersebut. Rasulullah juga melarang yang sakit tidak boleh teman-teman dicampurkan dengan yang sehat.
Maka spiritualitas kita adalah ketika Rasul memerintahkan atau menentukan begitu, maka kita sebagai umatnya harus melakukan kehidupan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika pemerintah menghimbau adanya social distancing, kemudian physical distancing, maka kita sebagai umat muslim adalah beribadah. Selain menjadi warga negara yang baik, maka di situ ada ibadah sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi jangan beribadah di tempat-tempat ramai seperti di masjid dan di tempat-tempat yang ramai lainnya. Maka kita tetap di rumah dan beribadah saja. Jika ada yang berkata, kita kan zona merah, kita kan zona hijau bukan zona merah. Saat ini teman-teman, kita tidak bisa membedakan atau bahkan sulit untuk menentukan mana yang zona merah dan mana yang zona hijau, karena sesuai, kalau kita gimana ya, semisal nih ada contoh, dalam satu komunitas itu dia tertutup sekali, pintu-pintu ditutup, tetapi pada realita atau kenyataan di lapangan itu orang-orang masih keluyuran sana sini dan masih berinteraksi dengan orang banyak, dan tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu dari mereka itu terpapar virus corona. Maka sikap spiritual kita adalah ibadah di rumah, berdoa di rumah dengan sesuai atau dengan tuntunan yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.